Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Konita Heria Putri dari kelas 2D Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hai semua, jadi di sini saya akan mereview novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat karya Sutan Sati yang diterbitkan pertama kali di Balai Pustaka pada tahun 1929. Ada beberapa hikmah yang bisa saya dapatkan dari saya membaca novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat ini. Jadi dahulu di sebuah desa di Kota Padang terdapat seorang pemuda yang baik hati, yang berakhlak baik, bernama Midun. Di situ Midun disegani oleh banyak masyarakat dan banyak masyarakat yang tertarik oleh Midun. Tetapi tidak sampai di situ. Ada seorang pemuda yang bernama Kacak. Dia adalah anak dari seorang kepala desa yang bernama Tuan Kularas. Dia ini sangat iri dengki dengan Midun, yang mana Midun disenangi, disegani oleh banyak masyarakat di desa tersebut. Tetapi si Kacak ini tidak, justru banyak masyarakat yang sangat membenci si Kacak ini. Saat di desa itu, si Midun berlatih pencaksilat dengan Haji Abbas untuk membela dirinya sendiri, untuk memberikan kekuatan pada dirinya sendiri. Lalu di suatu hari, si Midun ini dia ditipu oleh muslihat Kacok, yang mana akhirnya dia dipenjarakan. Dan ketika dia dipenjara ini, dia bertemu oleh narapidana, yang mana narapidana itu sangat jahat-jahat dengan Midun. Tetapi karena hikmahnya dia belajar pencaksilat dengan Haji Abbas, di situ dia bisa mengalahkan para narapidana yang menyerang Midun tersebut di dalam penjara. Lalu ketika Midun sudah bebas dari penjara, ada seorang perempuan yang bernama Halimah. Dia meminta tolong kepada Midun untuk dilarikan ke daerah Jawa. Kenapa si Halimah ini meminta dilarikan ke daerah Jawa? Karena ayah tirinya Halimah ini memaksa Halimah untuk menikahi seorang lelaki yang tidak ia cintainya. Dan di sana ayahnya Halimah menerima mereka berdua dengan baik. Ketika sesampainya di Bogor di Provinsi Jawa, si Midun ini dia menjual kain di Batavia dan dia ditipu sehingga dia dilaporkan ke polisi. Dan sesampainya di kantor polisi, dia malah diterima dengan baik karena dia pandai mengetik. Sehingga dia diterima di kantor Hofkamp Musart. Dia menjadi menteri polisi di Tanjung Priok. Lalu pada akhirnya di sini si Midun menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halimah tersebut dan dia menjadi asisten Demang di Sumatera. Lalu setelah itu si Midun terbang ke Bukit Tinggi dan dia bertemu dengan ibu dan adiknya. Dan si Kacak yang dahulu pernah menipu si Midun ini hingga dipenjarakan, akhirnya si Kacak ini dipenjarakan di Bukit Tinggi akibat terkait kasus korupsi. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari novel ini yaitu dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, jika kita terkena musibah, kita supaya sabar dan tabah. Dan kita harus yakin bahwa pertolongan itu pasti ada. Mungkin itu saja dari saya, hasil review novel Membawa Nikmat dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.